Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Tumbal Tali Perawan. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Adi terbangun dengan keadaan yang benar-benar masih lelah. Menggeliat, dilihatnya jendela kamar sudah ada yang membuka. Nampak jelas di luar sedang mendung. Tok tok tok. Dit, bangun, makan dulu. Terdengar suara Nek Harjo yang mengetuk-ngetuk pintu kamar Adit. Menengok ke arah jam dinding, ternyata sudah sore hari. Berarti Adit sudah tidur hampir 12 jam lebih. Namun entah kenapa matanya masih terasa begitu lengket. Ya Nek, sebentar lagi, sahut Adit dengan masih menggeliat merenggangkan tubuhnya. Beranjak diambilnya gelas yang masih terlihat penuh. Tenggorokannya begitu kering. Dalam beberapa detik saja air itu sudah habis ditenggak oleh Adit. Tidak mau diminta dua kali, Adit segera menuju ke arah dapur. Sejenak dia tertegun saat melewati jendela kamarnya. Suasana di luar begitu sepi dan tenang. Padahal jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Bahkan tidak ada semelir angin dan suara serangga yang biasa Adi dengar. Edit, duduk sini, ucap Pak De yang tengah duduk di amben dapur. Loh, gak ke ladang Pak De? Tanya Adit yang heran. Biasanya Pak De-nya baru akan pulang menjelang maghrib. Kalaupun siang pulang itu hanya sekedar untuk makan siang. Sudah tadi, pengen di rumah cepet Dit, ujar Pak De-nya dengan senyum yang Adit lihat lebih seperti seringai. Sempat Adit berpikir jangan-jangan Pak De-nya sudah tahu kalau semalam ia melihat ritual yang sedang mereka lakukan. Terlihat budinya juga tengah berada di depan kompor, sedang mengaduk-ngaduk sesuatu. Dit, kalau mau makan sayuran, langsung ambil di panci ya, ucap Bude. Adit memperhatikan muka Bude begitu pucat. Bude lagi sakit? Tanya Adit penasaran. Tidak menjawab, Budenya hanya tersenyum dan langsung duduk di sebelah suaminya, sambil menaruh mangkuk yang berisikan sup dan daging. Merasa tergoda dengan makanan yang dimasak Budenya, Adit segera beranjak mengambil mangkuk dan buru-buru mengaduk-aduk panci. Tapi ada sesuatu yang berat. Adit pikir itu adalah tulang iga. Pang! Tiba-tiba saja Adit mundur sampai terjatuh. Anjing! Ucapnya sambil merangkak mundur, menjauhi panci yang baru saja diaduk. Ada kepala wanita di dalam panci itu. Seketika dia langsung buru-buru menoleh ke belakang. Bude dan Pak De-nya kini sedang makan dengan cara yang sangat menjijikan, tanpa sendok dan garpu. Mereka mengambil nasi sebanyak-banyaknya dan langsung memasukkannya ke dalam mulut mereka. Sontak Adit langsung berdiri. Dit, mau kemana Dit? Makan dulu, ini lauknya dicobain, ucap Bude sambil menyerahkan benda merah yang Adit pikir itu adalah ari-ari bayi. Semakin paniklah Adit, mulutnya benar-benar terkunci. Adit langsung saja berlari ingin keluar rumah. Baru saja dia sampai di depan pintu dapur, tiba-tiba saja ada benda jatuh yang menggelantung tepat di depan matanya. Sebuah kaki. Adit menjerit keras. Dilihatnya sosok Ningrum tergantung tepat di depan wajahnya. Darahnya terus mengucur ke bawah. Berputar, Adit mencoba berlari ke arah ruang tengah, berusaha mencari pertolongan. Saat sampai di ruang tengah, dia melihat ada beberapa orang yang tengah berdiri mengerubungi sesuatu.
Dilihatnya Arif, Pak Kades, Nek Harjo ada di sana. Mereka nampak pucat dan hanya memandangi sesuatu di bawah mereka. Nek, tolong Adit, Nek, ucap Adit panik, tidak ada jawaban. Rif, tolong Rif. Adit kembali memanggil temannya dengan nada yang tinggi, namun tetap saja tidak ada jawaban dari mereka, dan Adit mendekat. Namun sekali lagi dia mundur ke belakang sampai terjengkang. Kini dia melihat ada sosok wanita yang ditidurkan di tengah ruang tamu. Wanita itu tergeletak dengan posisi mengangkang, matanya melotot, seolah sedang mengernyitkan ketakutan. Kakinya mengangkang dan mengeluarkan darah yang baunya amis sekali. Seketika Adit muntah karena tidak kuat dengan bau busuk yang benar-benar menusuk hidungnya. Saat Adit melihat kembali ke arah wanita itu, tiba-tiba saja dia menolehkan mukanya dan tersenyum menyeringai. Mati! Adit tersentak bangun, napasnya memburu, jantungnya benar-benar berdetak dengan cepat. Astagfirullahaladzim, ucap Adit berulang kali saat mendapati apa yang barusan dia mimpikan. Adit memejamkan matanya mencoba untuk mengatur napas. Bulir-bulir keringat jelas sekali nampak di keningnya. Bajunya sudah basah kuyup sampai membekas di atas spray yang ia tiduri. Membuka mata ternyata masih pukul 6 pagi, yang berarti dia hanya tertidur sekitar 1 jam. Suara getar HP yang ada di meja mengganggu pendengaran Adit. Seketika dia langsung menyambar HP itu, sekalian ingin menanyakan pada Arif apakah bisa bertemu siang ini. Dilihatnya beberapa notifikasi yang berasal dari orang tuanya, menanyakan kabar dan kapan segera pulang ke kota. Selama ini memang Adit tidak memberitahu mereka apa yang sedang ia alami, tidak mau membuat masalah menjadi semakin ruwet. Bisa kita bertemu siang ini? Membaca pesan teks yang barusan ia terima membuat Adit tersenyum lemah. Baru saja dia berniat untuk memberikan kabar pada temannya itu, tapi seolah Arif sudah mengetahui kalau Adit sedang mencarinya. Adit tidak langsung menjawab pesan dari Arif. Dia beranjak mengambil air minum dan langsung meminumnya. Perasaannya benar-benar tidak enak. Apa Mimi barusan berhubungan dengan ritual yang dilakukan Pak Des malam? Batin Adit kacau. Menghembuskan napas, Adit menyambar rokok dan mulai membakarnya. Berharap bisa sedikit menenangkan batin dan pikirannya. Aku tunggu nanti siang di tempat biasa. Adit membalas pesan teks yang Arif kirimkan tadi. Merasa pengap, Adit membuka jendela kamarnya. Adit terdiam sesaat. Otaknya terasa bergerak lambat. Adit langsung melompat dan berlari ke arah jalanan. Dit! Seketika Adit menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Saat kembali menoleh ke arah lainnya, wanita berbaju hitam itu sudah hilang dari pandangannya. Nek Harjo dan Bok Sarmin tergopoh-gopoh berjalan menuju ke Adit. Ngapain kamu, Dit? Ucap Nek Harjo kebingungan. Apa Nek? Gak ngapa-ngapain Nek, ucap Adit sedikit panik. Gak ngapa-ngapain gimana? Orang nenek lihat kamu lompat dari jendela terus langsung lari ke jalan, mirip orang gila. Otak Adit berpikir dengan cepat untuk mencari alasan. Oh, itu Nek, tadi lagi latihan. Kalau ada maling, jawab Adit nyengir. Kalau lagi latihan pas ada maling, penampilan kamu juga harus maksimal, ucap neneknya. Seketika Adit tersadar jika dirinya hanya memakai boxer dan kaos tanpa lengan. Tanpa menjawab ucapan neneknya, Adit langsung berlari dan kembali masuk ke dalam kamarnya melalui jendela. Melihat itu, nenek melongo dan menoleh ke arah Mbok Sarmin. Cucuku sudah gila, Sar, ucap Nek Harjo syok, sedangkan Mbok Sarmin hanya terkekeh geli. Adit sudah berada di ladang. Sempat dia berpapasan dengan Pak D-nya, namun hanya sebentar kemudian lanjut berjalan untuk menuju ke arah hutan. Di sana memang tidak banyak orang, hanya sekali saja ada warga yang keluar dari hutan untuk membawa kayu bakar atau rumput guna pakan ternak. Ternyata Arif sudah duduk sambil memainkan handphonenya. Rif, sapa Adit? Arif mendongak dan mengangguk. Jadi semalam apa yang kau lihat, Rif? Lanjut Adit. Dia masih penasaran dengan perilaku Arif semalam.
Ada seseorang juga yang ternyata sedang mengamati Pak Demu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena kau tahu sendiri kan, suasana di sana seperti apa. Namun, aku bisa merasakan kalau dia bukan orang sembarangan. Energi dari sosok yang ada di belakangnya benar-benar kuat, Dit, ucap Arif. Adit memandang Arif. Jadi, belum tentu pelaku semua ini adalah Pak Deku, tanya Adit. Sedangkan Arif hanya menaikkan bahunya, menunjukkan kalau dia tidak tahu. Dengan apa yang kita lihat semalam, memang Pak D dan Bu Demu itu menjadi salah satu tersangka dari semua ini. Tapi kita juga tidak serta-merta bisa menuduh mereka. Kau tahu karena apa? Tanya Arif menyeringai. Adit diam berpikir, kemudian dia berkata, karena sebagian dari warga desa juga melakukan ritual dengan memasang sajen. Tepat, Dit, sebagian warga di sini masih melakukan hal itu. Bisa saja memang itu ritual yang lumrah di sini. Aku tidak mau terbelit-belit. Masalah ini benar-benar membuatku penasaran. Siapa sosok dalang di balik kematian Ningrum dan teror yang selalu mengganggumu, ucap Arif. Ngomong-ngomong soal teror, Adit segera menceritakan tentang apa yang dia alami tadi pagi, mimpi yang dia lihat. Sedetail mungkin dia menceritakan pada Arif. Setelah selesai, Arif hanya diam dan menutup matanya. Adit tidak mencoba mengganggu dengan apapun yang sedang ia lakukan. Tidak, itu bukan mimpi biasa, Dit. Memang sengaja ada yang sedang melakukan ini semua, kata Arif setelah diam beberapa lama. Sedangkan Adit hanya menghela napas, seolah dia sudah tahu kalau memang itu adalah salah satu bentuk teror yang ditujukan padanya. Aku masih penasaran, Rif, dengan wanita itu, dan bagaimana kita bisa menemukannya, ujar Adit sambil memainkan kayu yang ada di depannya. Sulit memang mencari wanita yang bahkan kau sendiri tidak tahu itu siapa, ujar Arif. Tapi, sadarkah kau, Rif? Adit kembali bertanya. Kini pandangannya menerawang jauh. Dia menoleh pada Arif. Kalau Pak Dirman tidak menceritakan, bagaimana semua yang dialaminya bisa selesai? Jadi, sekarang kita sudah mengetahui 3 orang, Pak Demu, Bu Demu, dan Pak Dirman, ucap Arif menyeringai. Adit mengangguk-angguk kepalanya. Dia sebenarnya sudah malas sekali dengan semua permasalahan ini. Ingin rasanya dia pulang ke kota. Bahkan tadi pagi dia sudah berniat untuk pulang saja hari ini. Dan Pak Amar, ingatkan, sewaktu aku melihat Pak Deku dan dia berbicara di pohon itu, ujar Adit. HP Adit tiba-tiba bergetar. Adit segera mengambil HP yang ada di kantongnya. Tertera nama Pak D Marwanto yang sedang menghubunginya. Halo, Dit, di mana kamu? Pak D tunggu di saung ya. Tanpa menunggu jawaban dari Adit, Pak D Marwanto langsung menutup panggilan teleponnya. Adit bangkit dan memberitahu Arif kalau dia sedang ditunggu Pak D-nya di saung. Mereka segera berjalan menuju ke saung. Siapa tahu memang ada sesuatu yang penting. Ada apa, Pak D? Tanya Adit saat sudah di sebelah Pak D-nya. Entah ini perasaan Adit saja atau memang Pak D-nya terlihat gusar. Tatapannya pada Arif pun tampak menyelidik, walau dia memberikan senyum padanya. Ada warga desa yang meninggal, Dit. Pak D barusan dikabari orang desa dan kondisinya sama seperti Ningrum, ucap Pak D. Adit yang mengadar itu melirik Arif diam-diam. Ekspresi dari temannya itu begitu serius, memperhatikan Pak D Marwanto. Apa yang kita bicarakan tempo hari di rumah Priyanto benar-benar kejadian. Sekarang kita tahu kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual setan itu, lanjut Pak D Marwanto saat tidak ada yang menjawabnya. Bagi Adit yang semalam melihat kelakuan Pak D-nya, sebetulnya dia merasa jengah, namun dia tetap berusaha untuk menampilkan wajah biasa saja di depan laki-laki itu. Terus bagaimana, Pak D? Tanya Adit. Dia sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun sudah mengetahui informasi, namun titik terang juga belum ia dapatkan. Sekarang lebih baik kita ke sana. Jangan sampai warga justru malah mencurigaimu. Tunjukkan kalau kamu memang tidak memiliki terkaitan dengan semua ini, Dit, ucap Pak D. Tapi sama saja, Pak D.
mereka akan tetap menuduh Adit sebagai dalang dari semua ini. Sekarang malah hampir tiap malam Adit selalu memimpikan Ningrum. Ditambah lagi ada warga yang meninggal dengan kondisi yang sama seperti Ningrum. Bisa saja Adit dihantui dua setan sekaligus, ucap Adit tanpa sadar. Kamu tiap malam dimimpikan Ningrum? Tanya Pak Ade Marwanto. Merasa bodoh karena keceplosan, Adit hanya menjawab dengan anggukan, sedangkan Arif terlihat memijat-mijat pelipisnya. Adit tahu dia sedang merutuki kebodohan Adit. Kenapa kamu gak bilang sama Pak Ade? Pak Ade pikir semua ini sudah selesai, Dit. Sudah tidak diganggu lagi. Semenjak budemu kesurupan, cecar Pak Ade Marwanto. Sekali lagi otak Adit berpikir cepat untuk mencari alasan. Adit cuma tidak mau Pak Ade Marwanto kepikiran, itu saja. Jawab Adit polos dengan menampilkan mimik wajah yang merasa bersalah. Kalau kamu kenapa-napa, Dit, bisa saja Pak Ade yang dibunuh oleh bapakmu, Dit. Kamu tahu kan, dia orangnya seperti apa. Walau dia adik kandung Pak Ade, ujar Pak Ade-nya. Sedangkan Adit hanya menunduk, tidak mau melihat mata laki-laki itu. Ya udah, lebih baik kita ke sana. Rif, tolong hubungi Pak Ade-mu ya, untuk segera pergi ke gubuk dekat sungai itu, pinta sambil beranjak berdiri. Arif mengangguk dan langsung mengeluarkan handphone miliknya. Mereka berjalan menuju desa, kali ini menuju ke arah bawah, yang Adi tahu di sana ada sebuah sungai. Sedari kecil Adi tidak pernah diizinkan untuk pergi ke tempat itu, karena memang ada rumor yang menyebutkan kalau di sana terdapat sosok makhluk yang sering menculik manusia. 15 menit berjalan, nampak seorang juga mulai berdatangan, ingin tahu dengan melihat kondisi mayat yang ditemukan. Pak Ade menceritakan kalau tadi sewaktu di ladang, dia mendapatkan kabar dari Pak Amar kalau ada jasad wanita di gubuk dekat sungai. Setelah mendapatkan informasi secara detail, langsung saja Pak Ade menelpon Adit untuk segera menemuinya. Di depan mereka sudah banyak orang yang bergerombol. Beberapa berbisik-bisik seru mengenai jasad yang mereka temukan. Adit belum melihat secara jelas mayat perempuan itu. Beberapa kali Pak Ade memintanya untuk para warga segera menyingkir terlebih dahulu, agar dia bisa melihat kondisi mayat itu. Hingga saat kain yang menutupi mayat itu dibuka, hampir saja dia terjatuh mundur. Matanya membulas seketika dengan apa yang dia lihat. Wajah wanita itu, ia melihatnya tadi pagi. Kepala yang ada di dalam sup panci milik budenya. Kondisi mayat ini jauh lebih parah daripada milik Ningrum. Mungkin sudah beberapa hari dia meninggal. Jasadnya sudah mulai membiru dan memunculkan aroma busuk yang memuakan. Belum lagi darah yang sudah mengering dan gumpalan daging yang mirip sekali dengan janin yang sudah dikerubungi oleh semut. Lutut Adi terasa lemas ketika ia berjalan menjauh, tidak kuat dengan apa yang dia lihat. Kita terlambat, Dit. Segera kita harus menemukan wanita itu. Nyawamu benar-benar bisa terancam kalau seperti ini, ucap Arif. Banyak pasang mata yang mengawasi Adi dan Arif, akan tetapi mereka tidak peduli dan tidak menoleh sedikit pun. Adi terus saja berjalan sedangkan Arif mengekor di belakangnya. Pikiran Adi sangat kacau. Selain syok melihat mayat wanita itu, dia juga tidak habis pikir, bagaimana mungkin ada kematian yang berurutan seperti ini. Adi terhenti. Tanpa sadar ternyata mereka sudah sampai di depan gubuk. Diambilnya sebatang rokok dan mulai menghidupkannya. Pandangannya jauh lurus ke depan. Arif juga melakukan hal yang sama. Tidak ada obrolan yang keluar dari bibir kedua pemuda itu. Asik dengan pikiran mereka masing-masing. Apa yang harus kita lakukan, Rif? Ucap Adit sambil menghembuskan napas dengan kasar. Semuanya serba rumit. Aku benar-benar tidak bisa menduga siapa dalang dari semua ini. Hanya satu hal yang aku pikirkan saat ini, jawab Arif. Adit menolehkan kepalanya pada Arif, berharap ada solusi yang muncul dari temannya itu. Seperti yang kamu katakan, kunci dari semua ini sekarang hanya wanita itu, ucap Arif, yang menyadari kalau Adit tengah memandangnya. Merasa kecewa, Adit kembali memandang ke depan lagi. Desa ini sebetulnya indah, layak untuk dijadikan tempat untuk menyepi. Tapi sialnya, ada orang yang justru berbuat itu semua dan menjadi rusak. Kita ke Pak Dirman. Saat ini orang-orang sedang sibuk melihat mayat wanita itu.
tidak akan ada yang memperhatikan kita, kata Arif. Ayo, ucap Adit yang langsung berdiri. Melihat semangat Adit, Arif pun tersenyum. Segera mereka melangkah untuk menuju ke rumah Pak Dirman, berharap ada sedikit petunjuk yang bisa mereka dapatkan. Assalamualaikum, Pak Dirman, ucap Arif sambil mengetuk-ngetuk tangannya ke daun pintu rumah Pak Dirman. Cukup lama mereka menunggu sampai terdengar suara pintu yang terbuka. Nampak sekarang wajah Pak Dirman yang setengah tersembunyi di balik keremangan rumahnya. Ngapain lagi kalian? Ucap Pak Dirman dengan nada yang terlihat khawatir. Adit yang mendengar ucapan Pak Dirman cukup kecewa. Tidak ada sambutan hangat. Laki-laki di depannya ini seolah sedang kedatangan penagih hutang. Ada hal yang ingin kami tanyakan lagi, Pak. Boleh kami masuk? Ucap Arif. Sedangkan Adit hanya diam memperhatikan. Sesekali kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri untuk mengecek keadaan. Terlihat mempertimbangkan, akhirnya Pak Dirman mengizinkan mereka untuk masuk. Baiklah, cepat masuk, ucapnya sambil membuka pintu agar Adit dan Arif bisa masuk. Setelah mereka duduk, buru-buru Pak Dirman menutup pintu rumahnya. Apa lagi yang ingin kalian ketahui? Tanya Pak Dirman. Langsung saja, Pak. Siang ini sudah ditemukan lagi satu mayat wanita di dekat sungai. Apa Pak Dirman tahu? Tanya Arif tanpa basa-basi. Laki-laki tua itu sejenak diam. Dia sudah menduga pasti kedua pemuda ini akan datang lagi padanya. Tidak langsung menjawab pertanyaannya. Justru Pak Dirman sibuk meracik rokok tembakau miliknya. Aku tahu kalian pasti akan mengunjungiku. Apalagi dengan adanya kematian kedua ini, ucap Pak Dirman. Jadi, Pak Dirman juga sudah menduga kalau akan ada kematian lagi, Pak. Sambil Arif cepat. Tidakkah kau ingat dengan apa yang aku ceritakan? Aku pernah merasakan apa yang temanmu rasakan sekarang, dan jauh lebih baik. Kau, Pak Dirman tiba-tiba saja menunjuk Adit. Pulang sekarang, tinggalkan desa ini sebelum semuanya terlambat, ujar Pak Dirman. Tidak semudah itu, Pak. Dia sudah ditandai, ucap Arif dengan nada yang tegas dan jelas. Adit kaget dengan apa yang Arif sampaikan. Apa yang Arif ketahui sedangkan dia tidak. Sampai dengan tegas dia mengatakan kalau Adit tidak boleh pergi dari desa ini. Pak Dirman dan Arif saling melotot. Tunggu, apa maksudnya aku sudah ditandai? Tugas Adit. Mendengar itu sontak Arif dan Pak Dirman menoleh ke arahnya. Cukup lama mereka memandangi Adit. Pak Dirman seketika menyeringai, sedangkan Arif menghela napasnya dalam-dalam. Tidak ingatkah kau waktu pertama kali kau bertemu aku di bus saat kau memimpikan sesuatu yang buruk? Ucap Arif. Dek, Adit kaget. Dia lupa pernah memimpikan sosok Dinda yang memintanya untuk pulang. Aku masih belum mengerti. Tolong jelaskan, ucap Adit memohon. Nanti akan kujelaskan. Sekarang yang penting, kita dengarkan dulu cerita Pak Dirman. Bagaimana caranya dia bisa lolos dari semua ini, ucap Arif. Sudah berapa banyak yang kamu tahu anak muda, ucap Pak Dirman. Arif menyeringai mendengar pertanyaan Pak Dirman. Sesuatu yang belum pernah Adit lihat semenjak dia mengenalnya. Orang ini juga berbahaya, batin Adit. Jika memang bukan dirimu dalam dari semua ini, tolong ceritakan pada kami apa yang kamu ketahui, Pak, ujar Arif lunak. Kalau tujuan kalian mencari tahu bagaimana menghentikan semua ini, aku tidak tahu. Dan aku sama sekali tidak bisa membantu. Semua teror itu aku juga mengalaminya. Anak kandung yang kubesarkan menghantui bapak dan ibunya sendiri dengan kondisi yang mengenaskan, kata Pak Dirman. Sekarang nampak sekali ada gurat kemarahan dalam wajah tuanya. Tidak, Pak. Kami hanya ingin tahu bagaimana semua ini selesai, ucap Arif yang masih terus menatap laki-laki tua itu. Cukup lama mereka diam. Adit sendiri tidak berusaha mendesak. Biarkanlah. Pak Dirman sendiri yang mempertimbangkannya. Hari ketiga setelah kematian Asi,
Kami berdua benar-benar terpukul. Setiap waktu istriku menangis saat teringat anaknya, dunia kami terasa hilang. Semua yang sudah kami bangun untuk ASih menjadi tidak berguna sama sekali, ujar Pak Dirman. Terlihat kini matanya mulai memerah. Ada rasa iba yang muncul di dalam batin Adit. Aku masih ingat. Malam itu hujan turun dengan deras sedari sore. Bahkan pengajian untuk ASih juga hanya dihadiri beberapa orang saja. Aminah istriku sangat terpukul hingga dia hanya bisa berbaring di atas dipan di kamar kami, ucap Pak Dirman menghela napas dalam-dalam, seolah sedang mencari kekuatan untuk menceritakan sesuatu yang tidak ingin dia ingat-ingat. Kami semua larut dalam doa. Namun tiba-tiba saja Aminah meneriakkan nama ASih. Awalnya kami berpikir kalau itu adalah bentuk kesedihan, tapi semakin lama terlihat ada yang tidak beres. Saat mengecek dalam kamar, Aminah terbaring dengan posisi mengangkang, mirip sekali seperti ASih. Saat kami menemukan jenazahnya dan dia memukuli perutnya sendiri, ucap Pak Dirman mengingat-ingat kejadian yang memilukan itu. Kami semua tahu ada yang tidak beres. Aku mencoba untuk mendekatinya dan menenangkannya, tapi tiba-tiba saja Aminah mendorongku dengan keras sampai aku tersungkur jatuh ke lantai. Semua orang yang ada di situ tahu kalau Aminah sedang kesurupan. Segeralah warga memanggil kakekmu, ujar Pak Dirman sambil menunjuk Arif dengan menggerakkan dagunya. Kakek Arif juga berasal dari desa ini, batin Adit. Pantas saja Pak D dan Pak Prianto terlihat begitu dekat. Beruntungnya kakekmu bisa mengeluarkan sosok itu yang merasuki Aminah. Tentu saja orang-orang yang ada di desa itu berpendapat kalau ASih gentayangan. Kakekmu sudah mencoba untuk memberitahu mereka kalau itu adalah jin yang memanfaatkan kondisi ASih yang meninggal mengenaskan. Tapi tidak ada satupun orang yang percaya. Terlebih lagi paginya, warga dihebohkan dengan kejadian Nani yang mendapatkan teror dari sosok yang menyerupai ASih. Pak Dirman berhenti cukup lama, menikmati sebatang yang sudah hampir habis. Adit yang terlalu juga tanpa sadar mengambil rokoknya dan mulai membakar. Perasaannya saat ini tidak bisa dijelaskan. Sejenak dia melepaskan kecurigaan pada laki-laki tua yang ada di depannya. Semakin hari, teror itu semakin menjadi-jadi. Kakekmu berusaha untuk terus-menerus mencari pelaku dari semua ini. Hingga pada suatu pagi, Parmin mendatangiku dan meminta pertanggungjawaban dari semua teror yang dia terima. Karena saat itu istrinya Nani sudah mulai stres. Bahkan beberapa kali dia hampir saja bunuh diri. Bahkan sampai-sampai dia dipulangkan ke desanya. Namun tetap saja teror itu terus berlangsung. Lebih buruk lagi, warga lain juga mendapatkan teror yang sama, tapi tidak se-ekstrim Nani. Aku tetap berpegang teguh dengan keyakinanku bahwa itu bukan anakku. Disitulah Parmin mulai menggila. Warga mulai terhasut. Mereka semua mulai merusak usahaku, rumah, bahkan mereka juga menjauhi keluarga kami. Hingga istriku merasa tertekan dan akhirnya meninggal, ucap Pak Dirman parau. Adit merasa mual sekarang membayangkan bagaimana jika dia dan keluarga lainnya juga bernasib sama seperti Pak Darmin, batin Adit. Sedangkan Arif sedari tadi terus saja menatap Pak Dirman, seolah sedang mencari celah kebohongan dari cerita yang disampaikan oleh pria itu. Sampai akhirnya aku mendengar Nani meninggal karena dia terus-menerus memukuli perutnya sampai terjadi pendarahan hebat, ucap Pak Dirman. Nani meninggal, kata Adit. Pak Dirman mengangguk. Setelah itu Parmin semakin menjadi-jadi. Yang paling parah dia mengatakan kalau melihat ada seorang wanita di dekat rumahku yang sedang memakan hari-hari bayi, dan dia memberikan ciri-ciri yang mirip sama persis dengan perawakan adikku, dan mereka membakarnya. Ini jelas sekali Pak Dirman mengeluarkan air mata. Bahkan Adit tidak tahu sudah berapa lama laki-laki itu memendam cerita ini sendirian.
Amin setelah itu menjadi gila dan gantung diri begitu Pak, ucap Arif mencemooh. Adit yang mendengarnya terheran, sesadis itukah Arif sampai tidak merasa tersentuh dengan apa yang diceritakan Pak Dirman. Cukup lama Pak Dirman terisak. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan perkataan Arif. Air matanya terus menetes. Temui aku nanti jam 12 malam. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Pak Dirman dan segera meminta mereka untuk pulang. Mereka berjalan menjauhi rumah Pak Dirman. Sesekali mereka menengok berbagai arah memastikan kalau tidak ada warga yang tahu. Kita pulang ke rumah nenekmu. Aku akan bilang kalau kamu minta aku untuk menemanimu malam ini. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk keluar menemui Pak Dirman jika kita bersama-sama, ucap Arif. Kamu masih tidak percaya dengan cerita Pak Dirman, Rif? Tanya Adit saat mereka sudah berada di kamarnya. Ada hal-hal yang kamu tidak ketahui, Dit. Seperti yang aku katakan dulu, jangan langsung percaya dengan seseorang. Yang kita hadapi saat ini, orang yang memiliki kemampuan gaib dan kelicikan yang sangat luar biasa, jawab Arif. Tidakkah kamu paham kalau dalam dibalik semua ini menggunakan cinta kasih dari seseorang yang memanfaatkan itu semua menjadi sebuah kedengkian, ucap Arif. Maksudnya, Adi tidak paham apa yang Arif katakan. Bangkit, Arif berjalan menuju ke jendela. Orang akan selalu mencoba untuk membela orang yang mereka sayangi, orang yang mereka cintai. Bahkan kadang akal sehat mereka tidak digunakan dengan benar. Kita ambil saja contoh dari apa yang diceritakan oleh Pak Dirman. Dia membela keluarganya mati-matian, tidak mau menganggap kalau itu adalah sebuah aib dan harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan Parmin yang merasa bahwa keadaan istrinya menjadi seperti itu karena setan dari Asih. Sementara dua orang ini bersiteru. Dalang dari semua ini memanfaatkan itu semua untuk mencari tumbal baru. Mungkin hanya kakekku yang menyadari itu semua. Entahlah, aku juga tidak bisa menerka-nerka lebih jauh, jelas Arif. Adit melongo mendengar jawabannya yang dilontarkan oleh temannya itu. Begitu banyak yang sudah dia pikirkan. Bagaimana dengan kejadian saat di bus, Rif? Adit tanya saat teringat dengan perkataan Arif tadi. Tidakkah kau mau memberikan tamumu secangkir kopi, Dit? Karena sepertinya kau tidak berniat untuk menyuguhkan itu semua, ucap Arif. Tenggorokannya begitu kering. Saat di rumah Pak Dirman pun mereka tidak disuguhi apapun. Adit nyengir. Dia lupa belum membuatkan minuman untuk Arif. Bentar ya, ucap Adit yang langsung keluar dari kamar. Jadi bagaimana dengan kejadian saat di bus? Tanya Adit saat meletakkan seteguk kopi dan cangkir di meja kamarnya. Aku melihat ada sesuatu yang mencoba menghalangimu pergi. Saat itu aku mengira bahwa itu adalah sosok pengganggu. Tapi aku sadar dia sedang berusaha untuk mencoba menolongmu, Dit, ucap Arif. Jangan tanya siapa. Aku juga tidak tahu, Dit. Prioritasku sekarang adalah keselamatanmu dan menyelesaikan apa yang kakekku belum selesaikan, ujar Arif. Kini mereka termenung dengan pikiran masing-masing. Otak Adit begitu buntu, hingga sampai sore menjelang dia hanya duduk memandang keluar dan menghabiskan sebatang rokok. Sedangkan Arif juga tertidur pulas di kasur milik Adit. Mereka berdua tengah bersiap untuk pergi ke rumah Pak Dirman. Saat sore tadi Adit sudah meminta neneknya agar Arif boleh menginap di rumahnya. Pak Adit dan nenek tidak masalah. Justru mereka senang kalau ada orang yang menemani Adit. Takut Adit mendapatkan teror lagi. Sudah jam 12. Kita setelah ini pergi ke sana. Jangan lupa kunci kamarmu, ujar Arif yang sudah nangkring di abang jendela dengan posisi yang jongkok. Lagakmu mirip seperti maling, Rif, ucap Adit. Saling tatap mereka terkekeh bersamaan. Rif, tanya Adit saat mereka sudah berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi dan berkabut. Iya. Bagaimana kalau ternyata Pak Dirman minta kita datang ke rumahnya malam-malam dan dia mencoba untuk membunuh kita,
karena sudah menceritakan itu semua? Tanya Adit gelisah. Dia benar-benar penasaran apa tujuan Pak Dirman meminta mereka untuk datang ke rumahnya tengah malam seperti ini. Arif berhenti dan menengok ke belakang menatap Adit. Bibirnya menyeringai, sama seperti yang dia lihat siang tadi. Sebelum dia membunuh kita, Adit, kita ajar dulu sampai orang itu koma, baru kita bunuh. Ucapnya langsung berbalik dan berjalan kembali. Adit hanya mematung keheranan. Biadab, hatinya sudah mati rasa, ucap Adit dan segera menyusul Arif. Sesampainya mereka di depan rumah Pak Dirman, ternyata laki-laki itu sudah menunggu dan membawa sebuah senter dan lampu patromak. Ayo cepat, ucapnya dan beranjak. Tanpa diduga Pak Dirman mengajak mereka ke arah hutan. Namun jalan yang dilalui bukan seperti yang pernah ditahu. Jalan itu tepat berada di sisi ladang, tempat di mana Arif pernah muncul dari dalam hutan. Mereka terus berjalan masuk sampai pohon-pohon terlihat rapat. Adit mulai diliputi rasa resah. Suasana di hutan itu begitu sepi dan mencekam. Akhirnya Pak Dirman berhenti. Di depan mereka nampak sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu. Indera penciuman Adit sedikit terganggu dengan bau yang menyengat, padahal jarak mereka masih cukup jauh. Tempat milik siapa ini, Pak? Tanya Arif. Pak Dirman yang mendengar itu berpaling. Dia menatap Arif sejenak. Milikku, jawab Pak Dirman. Untuk apa, Pak? Pak Dirman membangun gubuk di tengah hutan seperti ini, ucap Arif masih terus memandang ke arah gubuk di depannya. Tidak menjauh, justru Pak Dirman malah melangkah mendekat ke gubuk itu dan segera membuka gembok pintu dengan kunci yang ia bawa. Ayo, ajak Pak Dirman saat mendapati Arif dan Adit masih di tempat yang sama. Mereka berdua berjalan. Sesekali Adit melihat ke arah Arif. Nampak sekali wajahnya juga diselimuti kewaspadaan. Benar kata Arif, kalau Pak Dirman membunuhnya, lebih baik diajar sampai koma terlebih dahulu, batin Adit. Di dalam itu hanya ada satu ruangan yang tidak luas. Semua nampak gelap. Ada beberapa barang yang Adit kira adalah almari kecil. Sampai Adit melihat sesuatu yang bergerak di ujung ruangan. Refleks dia langsung mundur. Dan terlihat ada seorang di sana sedang duduk di lantai dengan pasung di kakinya. Siapa itu, Pak? Tanya Arif mengamati orang tersebut lekat-lekat. Adikku, Siti. Mendengar jawaban Pak Dirman, keduanya diam, kebingungan. Siti? Bukannya Siti sudah meninggal? Batin Adit menolehkan kepalanya ke arah Pak Dirman yang sedang sibuk menyalakan lampu petromak yang dia bawa. Adik? Bukannya Pak Dirman bilang kalau Siti sudah meninggal, Pak? Tanya Adit menahan napas. Untungnya aku dan kakekmu, ucap Pak Dirman sambil menoleh ke Arif. Dia membantuku menyelamatkan Siti pada waktu yang tepat. Kini ruangan itu sudah nampak jelas, walau masih ada sudut-sudut gelap yang belum terjangkau cahaya. Dia menjadi gila setelah tuduhan yang diberikan Parmin dan perlakuan dari warga desa yang begitu menyakitkan. Terpaksa aku harus memasungnya. Kalau warga desa ada yang tahu dia masih hidup, jelas mereka akan langsung rame-rame membakarnya hidup-hidup, ucap Pak Dirman yang melangkah menuju ke arah Siti, adik perempuannya. Adit mengamati sekitarannya. Nampak ruangan itu benar-benar suram dan lembab. Belum lagi bau jamur dan pesing yang menguar menjadi satu. Indera penciumannya tiba-tiba seperti mengenali bau yang sekarang dia cium. Tapi Adit lupa di mana pernah mencium bau busuk ini. Adit kembali memperhatikan Pak Dirman yang masih jongkok di depan adiknya, sehingga menutupi wajah Siti. Jadi, apa tujuan Pak Dirman menunjukkan ini semua pada kami? Tanya Arif. Masih saja dia memandang lekat-lekat ke arah Pak Dirman. Untuk membuktikan kalau aku bukan pelaku dari semua ini. Aku tidak akan pernah membunuh anggota keluargaku, darah dagingku, hanya demi kekayaan, ucap Pak Dirman sambil berdiri. Saat itulah Adit melihat jelas sosok wanita yang ada di depannya dengan jelas. Adit memekik dengan keras. Dit, ada apa? Tanya Arif kaget. Wanita itu, Rif. Wanita itu yang sering aku lihat, ucap Adit gemetar sambil menunjuk ke arah Siti. Tidak mungkin. Jangan bercanda kamu, Dit. Bentak Pak Dirman yang langsung mengecek pasung yang dia pakai di kakinya. Serius kamu, Dit?
Tanya Arif keheranan. Lihatlah, gembok ini masih tertancap dan hanya aku yang membawa kuncinya. Tidak mungkin dia bisa melepaskan gembok ini, ujar Pak Dirman keheranan. Adit yang masih syok hanya dia mematung. Seharian ini dia sudah dikagetkan dengan banyak kejadian yang menurutnya benar-benar di luar akal manusia. Arif seketika memandang Pak Dirman curiga. Mulai, bentak Siti sambil melotot ke arah mereka semua. Suasana menjadi hening. Bulu kuduk Adit meremang dengan hebat. Puh. Jendela yang ada di gubuk itu tiba-tiba saja terbuka dan bergoyang-goyang, diiringi dengan angin kencang sampai membuat rambut Adit berterbangan. Kini Siti mulai bersenandung lirik. Tembang-tembang Jawa terucap dari bibirnya, sesekali mengatakan, "Watone wis siap, cokone wis dijepake." Sementara itu, mereka semua masih syok dengan kejadian yang barusan mereka alami. Sek. Spontan Adi dan Pak Dirman menoleh ke arah jendela. Di sana ada sosok yang tengah berdiri menyamping, lalu perlahan berjalan untuk menuju ke belakang gubuk. Adit benar-benar ketakutan sekarang. Dia menoleh ke arah Arif yang ternyata dia sudah duduk bersila dan memejamkan matanya. Mas Adit, tolong niru mas, tolong. Tersentak Adit langsung merapatkan tubuhnya ke arah Pak Dirman. Siapa itu? Ujar Pak Dirman. Namun sepertinya Adit sudah mengetahui siapa pemilik suara. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara Ningrum kalau hampir setiap hari dia mendengar kalimat permintaan itu. Tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan. Terlonjak, Adit dan Pak Dirman sama-sama memandang sumber suara yang mirip sekali dengan petasan. Sebuah percikan api muncul begitu saja di belakang Siti. Arif segera bangkit dan berjalan untuk menuju rak yang ada di ujung ruangan. Dia sedang mencari-cari sesuatu. Dari mana ini, Pak? Ucap Arif sambil menunjukkan keris kecil segenggaman tangan. Pak Dirman diam. Dia tidak seperti Adit yang ketakutan, bahkan seperti sudah biasa dengan kejadian seperti ini. Kakekmu, ucapnya singkat. Sepertinya adikmu memang sengaja dibuat menjadi gila seperti ini, ujar Arif. Maksudmu? Tanya Pak Dirman kaget. Selama ini dia mengira kalau Siti adiknya menjadi seperti ini karena fitnah dari warga desa. Bahkan kakaknya Arif pun tidak mengatakan apa-apa. Aku melihat ada dua sosok dalam tubuh Siti, Pak. Tapi jelas sekali energinya benturan. Kalau benar ini dari kakekku, berarti selama ini dia sedang mencoba menahan agar Siti tidak dikendalikan sepenuhnya oleh sosok itu, ucap Arif. Wadone wis siap, cokone wis dijepake, ucap Siti terus-menerus. Dia mengatakan kalimat itu dan terus menembang. Entah ada dorongan yang muncul di dalam diri Adit untuk terus melihat ke arah Siti. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Pantas saja dia berjalan dengan menyeret kakinya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa bergerak dan berjalan-jalan ke desa kalau kunci yang memasung kakinya dibawa oleh Pak Dirman? Batin Adit.